Jadi titik tekan kita di dalam proses pendidikan kita di planet Nuvo ini adalah yang pertama menghafalkan Al-Quran. Kenapa harus menghafalkan Al-Quran? Karena kita akan melahirkan kader dengan kualitas muslim intelektual profesional. Seorang muslim itu tidak mungkin jadi seorang muslim yang sesungguhnya kalau dia tidak memahami makna Al-Quran dan kemudian karena meyakini kebenarannya, dia betul-betul memasrahkan dirinya bahwa ini betul-betul harus dijalankan. Ini berasal dari Allah untuk kebaikan, maka harus kita jalankan. Tunduk dan patuh pada Allah. Gitu. Nah, kita juga harus punya kepercayaan diri tinggi begini. Seorang itu nggak mungkin bisa dikatakan sebagai ulama kalau dia nggak hafal Al-Quran. Ini mungkin kalau kita katakan di luar berat ya, tapi kalau untuk internal kita harus yakini bahwa, jangan dikatakan di luar ya, kalau nggak hafal Al-Quran itu nggak bisa disebut sebagai orang alim. Karena ilmunya itu adalah Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Ya tentu saja kalau kita nanti belajar paradigma barat, ada paradigma eksperimentalisme, ada positivisme dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran juga ada gitu. Tapi lebih dari itu, kalau Al-Quran itu berbicara tentang ibadah, berbicara tentang muamalah, ibadah aja misalnya. Saya ingat cerita tentang siapa namanya itu, Zaid bin Amr, ya kan? Itu kan ada. Kebalik apa enggak saya ini? Zaid bin Amr. Itu adalah seorang hanif di era jahiliyah. Dia sadar betul bahwa yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu, beribadah di sekeliling Ka'bah itu adalah kekeliruan. Nah, kemudian dia berdoa begini pada Allah, ya Allah, saya tahu bahwa mereka salah. Atau bahkan dia mengatakan begini, tidak ada, kalian semua sesat ya, dia bilang gitu. Kalian semua sesat kecuali saya. Dia sadar betul bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah kesesatan. Ibadahnya itu adalah yang bid'ah gitu, kira-kira. Nah, kemudian dia bersandar pada Ka'bah. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya tahu bagaimana engkau ingin disembah, maka aku akan menyembahmu dengan cara itu. Artinya apa? Ibadah itu tidak boleh kita lakukan sembarangan. Nah, Al-Quran menyatakan tentang itu. Bagaimana kita sholat, kapan kita sholat. Bukan kapannya, tetapi ada sholat yang diwajibkan dan itu ada waktunya, misalnya dari situ. Nggak boleh kita sholat sembarangan, waktu-waktu misalnya. Ya, nggak bisa, tetapi ada waktunya dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita harus ruku, kita harus sujud misalnya. Nah, kemudian didukung oleh hadis Nabi ya, yang dilihat oleh para sahabat itu bagaimana. Nah, dalam konteks ini saya tegaskan sekali lagi, ya kalau mau disebut sebagai orang alim, kalau dalam konteks ini, kalau kita ingin atau menargetkan murid-murid kita ini menjadi orang alim, muslim, intelektual, profesional. Ini bahasa lain, alim itu sebenarnya kan intelektual ini. Ya. Kemudian dibolak-balik lah, ada ulama intelektual ulama. Maksudnya itu ya intelektual ini ya alim. Gitu. Kalau mau alim harus hafal Al-Quran. Kalau nggak hafal Al-Quran, nggak bisa disebut sebagai orang alim. Simple gitu. Kita sederhanakan di situ, kita pakai di dalam kita sendiri, nggak kita omongin keluar. Nanti kalau diomongin keluar nanti bahaya, nanti banyak orang marah nanti, dikira sombong kita. Ya. Padahal ini adalah kriteria yang objektif. Ya, ulama-ulama dulu itu ya nggak ada yang tidak hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran bahkan hafal hadis ya, banyak sekali hafalannya. Nah, karena itu ya kalau kita akan melahirkan generasi yang canggih lagi di masa yang akan datang, ini adalah jalannya. Kita tidak setengah-setengah dalam hal ini, tapi harus betul-betul menekankan ini. Maka semua orang yang datang ke sini harus kita arahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Walaupun kita tidak langsung mengatakan itu misalnya pada sebagian orang yang akan datang ke sini, karena sebagiannya kalau kita katakan nanti di sini menghafalkan Al-Quran, kira-kira sebagian ciut apa enggak nyalinya itu? Makin berani atau makin takut? Makin takut. Maka untuk orang-orang tertentu
ya sudah nggak usah dikasih tahu. Tapi ketika masuk di sini kita tekankan. Nah, kalau yang sudah punya niat mau masuk ke sini ini untuk menghafalkan Al-Qur'an, nah kita tekankan, bahkan kita kasih tahu nanti itu menghafalkan Al-Qur'an di sini harus begini, 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 begini. Nah, ya kita punya kan caranya. Menghafalkan Al-Qur'an di planet Nufu ini tidak boleh dilakukan kalau tidak mengerti artinya. Karena menghafalkan Al-Qur'an tanpa mengerti artinya akan menjadi beban sepanjang hidupnya. Nah, coba orang punya beban sepanjang hidupnya. Kenapa dia harus mengulang terus? Kenapa begitu? Karena menghafalkan Al-Qur'an tanpa artinya itu memiliki tingkat kesulitan 7 kali lipat. Nah, coba nanti kita buktikan. Kita buktikan sekarang aja ya. Coba ini siapa yang mau ke sini nih? Aisyah sini. Aisyah dulu nih. Nanti kita panggil yang lain. Oke. Kamu saya tes ya. Coba tirukan saya ya. Saya datang ke planet Nufu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Berapa kata itu? Saya datang ke planet Nufu untuk menghafalkan Al-Qur'an. 8 kata. Kita kasih hadis apa? Yang sering muncul, tapi anak-anak kecil-kecil begini nih biasanya belum dengar. Kamu kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Mau naik kelas 8. Mau naik kelas 8. Ini aja deh, tentang menikah ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li nasabiha, li apa lagi? Kan sudah tadi, li maliha, li jamaliha, li nasabiha, li diniha. Coba ikuti. Ikuti ya. Ikuti. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Oke, sekali ya. Perhatikan mulut saya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Oke. 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 Ya. Li diniha. Oh, berapa kali tadi udah? 3 kali ya. 3 kali. Padahal berapa kata itu? Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Ulangi lagi. Empat. Iya. Ya. 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 Oke. Ulangi sekali lagi. Berapa kali ini? Sudah? 4 kali. Oke. Ya. Oke. Oke. Sekali lagi biar mantap. Oke, makin lancar kan? Keberapa ini? Ke-6. Ini karena dia sudah sedikit-sedikit ngerti artinya ya kan? 5 liha artinya apa? Mal apa artinya? Harta. Loh, udah ngerti berarti. Itu makanya tidak sampai 7 kali. Ya, nanti kita coba lagi. Dah, cukup. Coba tuh. Zaki. Sini Zaki. Oh, segera. Cari satu lagi nih. Siapa? Cari satu lagi Aisyah. Coba panggilkan satu lagi. Siapa tadi? Fahim atau siapa? Cari coba yang ada. Tirukan saya ya. Saya tinggal di planet Nufu lebih dari 6 bulan. Saya tinggal di planet Nufu lebih dari 6 bulan. Ya, berapa kata tuh?
Saya tinggal di planet Nuvo lebih dari 6 bulan, 9 kata. Sekarang kita kasih kata-kata atau kalimat yang sering digunakan oleh Ica mempelajari teorinya Schleiermacher, hermeneutik. Ya. Tirukan, Zaki, lihat mulut saya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis. Ulang lagi ya. Lihat, mulut apa nasi? Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis. Terus? Coba ulang lagi. Perhatikan. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis Ya. numquam in armis. Berapa kali nih? 4. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis numquam in armis. Kurang. Ibis redibis numquam peribis in armis. Ibis redibis numquam. Ya, cukup. Ya. Cukup ya? Ya. 7 kali kan? 7 kali belum bisa. Coba bayangkan kalau anak-anak kalian suruh menghafal Al-Qur'an, nggak ngerti artinya. Ya begini akhirnya gitu. Nah, ini tadi bahasa Yunani, bukan bahasa Al-Qur'an. Kalau bahasa Al-Qur'an jauh lebih mudah, ya. Tapi ini contoh, yang tadi Aisyah kan sudah bahasa Arab, ini bahasa Yunani nih sekarang. Nah, ini lagi nih, sekarang gantian. 3 orang kita jadikan sebagai kelinci percobaan. Ini dulu. Ya. Coba ikuti saya. Saya sekolah di planet Nuvo untuk menghafalkan Al-Qur'an. Saya sekolah di planet Nuvo untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Kemudian apa lagi? Hadis yang mudah lagi apa? Apa lagi? Hah? Oh, udah sering dengar. Itu perkataan Ibnu Arabi aja. Ya. Nih, coba. Kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu kahzan mafiyan. Fa ahbabtu an u'rafa. Fa'ahbabtu fa'ahrofa. Salah kan? Mengikuti aja dari salah itu karena dia nggak kenal. Fa khalaqtul khalqa. Fa khalaqtul khalqa. Fa'khalaqtul khalqa. Fa arafuni. Fa'arafun. Ya. Apa? Coba ulang lagi. Kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu kahzan mafiyan. Perhatikan. Kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu kanzan mafiyan. Ya, cukup. Cukup dulu. Ya. Cukup, kelinci percobaannya udah cukup 3 aja. Ya. Silakan lakukan yang lain. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau anak-anak kita ini tidak kita perkenalkan pada kata-katanya, ya. Tidak kita perkenalkan pada pola dasarnya apalagi, itu mereka akan kesulitan setengah mati, gitu. Itulah maka saya sering menemukan anak-anak itu stres karena orang tuanya minta agar mereka menghafalkan Al-Quran. Pertama memang senang karena termotivasi nanti akan memakaikan mahkota pada orang tuanya nanti di akhirat gitu. Tapi setelah dijalani, loh ternyata nggak gampang gitu. Saya mengatakan bahwa kalau anakmu mendengarkan kaset berulang-ulang maka akan hafal sendiri misalnya. Oh jangankan begitu, kalian sampai jungkir jempalik aja susahnya minta ampun ya kan, begitu. Nah tetapi sekali lagi bisa dihafalkan dengan relatif mudah apabila mengerti artinya. Tadi itu contohnya Aisyah tadi itu, karena mengerti artinya dari mudah, dibilang sekali saja sudah bisa tahu. Nah karena itu anak-anak yang datang ke sini harus kita pastikan bahwa mereka ngerti apa? Ngerti bahasa Arab. Caranya bagaimana? Caranya semuanya harus dipastikan bisa tasrif. Yang pertama kali, karena kita ini bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Datang ke sini harus dilatih dari nol belajar bahasa Arab. Apalagi kalau anak kecil-kecil ya, harus kita pastikan mereka memahami tasrif. Memahami tasrif itu juga ternyata jadi problem kan? Karena kalau di pelajaran umum itu tasrif itu mirip apa? Matematika kali ya. Dianggap sebagai
momok itu. Karena katanya sulit gitu. Padahal ya sebenarnya nggak sulit. Sulitnya itu karena saya menemukan ada kekeliruan metodologis lagi gitu. Misalnya, Ica, kamu belajar tasrif berapa tahun? 6 tahun. Dan bisa atau dan tidak bisa atau dan cepat lupa? Bisa dan cepat lupa. Sedikit lupa, cepat bisa. Cepat lupa. Ya. AE berapa tahun? 3 tahun. Sudah bisa? 3 tahun itu? Bisa dan lupa. Bisa dan kemudian lupa. Kamu, Mbak Evi? 3 tahun. Bisa dan lupa atau bisa dan seterusnya bisa? Bisa dan sedikit lupa. Karena apa? Karena tidak dipraktekkan. Baru kalian masuk Monas Institute dipraktekkan lagi kan? Nah gitu. Nah ternyata memang itu adalah cara. Praktek itu adalah cara yang terbaik untuk terus mengingat. Ya. Mempraktekkan kemudian mengajarkan tentu saja. Gitu. Nah kenapa? Coba sekarang kita ingat-ingat. Kenapa kok sulit? Gitu. Nah, saya punya asumsi nih. Asumsi aja dah. Ya, walaupun saya juga punya data. Nah ini Ica, Evi, kemudian Ai, Susan ini sering mengelola sanjil itu kan. Ya. Kalau mengelola sanjil itu kan sudah kita berikan materi yang diberikan apa dulu? Domir dulu. Karena untuk dihafal. Domirnya apa? Wa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna anahnu. Baru setelah itu apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Nah, metode konvensional, nah, tapi kita berhutang budi banyak ini pada metode konvensional ini. Karena kita dulu belajar di situ, walaupun tadi lama. Gitu. Diajarkan yang mana dulu? Istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Berapa kata itu? Istilahi itu 11 kata. Padahal kalau yang ke bawah itu yang apa? Lugawi. Lugawi itu berapa kata? 14 kata. Tapi mudah mana? Mudah yang 14 atau yang 11? Mudah yang 14 karena polanya mudah gitu. Tinggal nambahi alif, tinggal membuang tinggal nambahi wawu gitu kan. Nah itu mudah. Anak kecil kalau bisa, wah mereka semangat. Tapi kalau nggak bisa mereka down. Dan ternyata itu juga tidak hanya terjadi pada anak kecil, orang dewasa pun kalau nggak bisa, itu langsung muncul di kepalanya itu, ada mental block. Aduh kok susah ya. Saya sudah pernah mengajari orang-orang dewasa yang dengan mendahulukan yang istilahi ya, yang istilahi saya dahulukan. Ternyata juga hafal-hafal tuh. Nah karena nggak hafal, maka kemudian merasa bahwa wah sulit, nggak bisa gitu. Ya. Kemudian saya cari masalahnya apa? Oh ternyata masalahnya ini. Ketika saya amati sanjil itu, kenapa kok bisa? Karena dimulai dari huwa huma hum, fa'ala fa'ala fa'alu. Nah gitu ya. Nah harus dimulai dari situ. Walaupun secara teoretik memang harus fa'ala yang perlu fa'lan. Itu kalau orangnya belajar teori, ini nggak belajar teori. Tapi ini membuat anak termotivasi dulu gitu. Nah, kemudian yang lugawi tadi itu juga ada kesalahan metodologis ya. Karena metodologisnya adalah biasanya nih mana ini video yang bagus nih. Fa'ala ya gimana? Fa'ala aduh, kok jadi jelek nih tulisannya. Tulisannya kok jadi kecil-kecil nih. Jangan tinggi-tinggi. Fa'ala fa'alu. Ini kan? Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna. Makin ke bawah makin jelek ya. Fa'altu fa'alna. Nah gini. Ini kan sudah kita bikin metode. Ya, sudah kita jadikan sebagai bahan ajar baku. Bahkan lagunya kita bikin. Tapi yang konvensional itu kan begini. Gimana? Fa'ala fa'ala
dulu saya menghafal. Fa'alata, fa'alna, fa'alta. Gitu kan? Berhenti di sini kan? Nih, berhenti di sini. Fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, ini 2 di sini. Fa'altu, fa'alna. Jadi ini 4, kemudian 3, 4, 2. Sulit jadinya. Tapi kalau ini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini orang ketiga, laki-laki. Ini 3 perempuan. Ini 2 laki-laki. Ini orang kedua perempuan. Yang ini orang ke-1, ya laki-laki perempuan, ya orang ke-1. Nah, saya melatih orang dewasa. Ternyata mereka bingung ketika saya ajari pertama fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Karena mereka harus mencocokkannya dengan ini kan. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Lah kalau ini kan enak. Oh ini orang ketiga, orang kedua, gitu. Nah mungkin kayak anak kecil belum bisa kita jelaskan orang ketiga, orang ini susah gitu. Kalau sudah SMP mungkin sudah mulai mudah. Kalau kita tunjukkan, kalau orang dewasa, orang ketiga itu kalau ada rumah tangga kemudian retak oleh orang lain, nah orang lain itu namanya orang ketiga. Namanya siapa? Dia, mereka gitu. Yang merusak kalau satu ya dia, kalau yang merusak 2 ya mereka berdua. Kalau yang merusak banyak, kok banyak amat itu berarti gimana itu? Nah, itu orang ketiga namanya. Ada orang ketiga yang merusak rumah tangganya. Orang ketiga berarti antara saya, kamu, ada orang ketiga. Gitu. Orang ketiganya siapa? Mereka gitu, saking banyaknya. Gitu. Orang keduanya siapa? Mereka berdua. Orang ketiganya siapa? Iya. Itu gampang kan? Nah, kamu orang kedua. Oh gitu. Jadi gampang itu, terstruktur dengan baik. Kalau ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah lagi, ini ada yang bingung juga ketika kita mengajar itu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kalau lagu itu biasanya begitu. Maka di lagu kita itu betul-betul saya suruh potong. Fa'alnanya itu harus pendek. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Karena dreng gitu. Nanya harus pendek karena nanti akan bingung ketika berhadapan dengan fa'alna yang di bawah. Apa bedanya fa'alna di situ dengan fa'alna di bawah gitu. Nah, ini harus kita tekankan betul dari awal. Ini ya, ingat-ingat ya, ini beda ya antara ini sama ini. Nah, gitu ya. Kita tekankan. Nah, kalau kita sudah berhasil mengajarkan ini, insya Allah anak-anak itu akan menghafal dengan senang karena setiap hafalan itu akan melahirkan pengetahuan baru akan menghasilkan inspirasi baru bagi anak-anak. Saya merasakan itu ya, ketika dulu saya menghafalkan tanpa ngerti artinya itu berat sekali itu dan nggak menghasilkan apa-apa. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya ya nggak dapat apa-apa, dapatnya capek gitu. Ya pasti dapat pahala lah, tapi kan kita tidak sekedar mencari pahala gitu. Menjalankan inspirasi Al-Quran itu pahalanya juga jauh lebih besar ya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak ini cepat lagi ya, lebih cepat lagi dalam menghafalkan Al-Quran? Ini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tadi kalian mengatakan bahwa yang jadi masalah dulu adalah jarang praktek, ya kan? Kenapa kok jarang praktek? Saya tanya sekarang. Kenapa jarang praktek? Kenapa kamu kok jarang praktek dulu? Kenapa kira-kira? Coba pikir. Kok jarang praktek kenapa? Nggak tahu manfaatnya untuk apa? Dong artinya aja belum tahu kok ya, nggak mungkin ngerti arti manfaatnya apa. Ya kan? Sekarang teknisnya, kenapa kok nggak mempraktekkan? Karena bahannya itu nggak ada. Iya kan? Kitabnya gundul semua. Ketika dibaca nggak paham. Aduh, akhirnya udah angkat tangan gitu kan. Bener nggak saya? Nah, tapi kalau sekarang banyak sekali teks Arab. Itu apa itu? Terus berhenti dulu itu. Jadi kalau teks Arab ya, teks Arab ada artinya. Kan enak. Kalau sekarang banyak. Misalnya
Kalau sekarang sudah banyak buku terjemahan, kita bisa pakai dua-duanya. Ada internet. Nah, yang paling menarik lagi sekarang itu ada Al-Quran terjemah per kata. Ketika saya di pesantren dulu tahun 97, itu nggak ada Quran terjemah per kata. Adanya Quran terjemah aja. Nah, tapi kan saya sudah mulai belajar tafsir. Ya. Quran terjemah ini membantu saya, membantu untuk mengetahui seluruh akar kata, makna seluruh akar kata. Saya cari akar katanya, gitu. Tapi kan cuma sedikit, terbatas. Kalau di kitab kuning kan banyak. Nah, saya harus buka kamus itu. Tapi ini juga modal itu. Nah, di dalam Al-Qur'an ini saya hitung tapi masih berpotensi besar salah ya. Tapi ya anggap saja sekitar gini. Saya menggunakan bantuan Fatkur Rahman. Itu saya hitung jumlah kata di dalam Al-Qur'an itu 2728 kata. Nah, kalau 2728 kata saja di dalam Al-Quran berarti waktu yang diperlukan itu sebenarnya enggak lama. Kalau anak-anak sehari menghafalkan berapa? 10 kata saja, maka dia butuh waktu berapa? Enggak sampai 10 bulan, ya kan? Karena sebulan kan 10 kali 30 sama dengan 300 kata. 300 kali 10 berapa? 300 kali 10 sama dengan 3.000 kata. Cuma 10 bulan. Ya enggak, Bu Ica? Cuma 3.000 kata. Berarti ini lebih sebulan. 11 bulan aja udah beres. Betul saya? Ya. Sudah selesai. Nah, bagaimana caranya lagi? Nah, berarti ini tadi disuruh untuk menghafalkan kata-kata. Menghafalkannya gimana? Tahap pertamanya. Ini tolong ini ibu-ibu guru ini, Pak Guru. Wajib kan semua anak kita punya buku yang seperti buku Bu Evi itu yang tebal itu, yang kira-kira nanti bisa memuat berapa? Ya 3.000 kata ya. Nah, disuruh nulis, misalnya apa? Dalikal kitabu. Ini kan? La roiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung suruh nulis di sini Alkitab. Dalika dulu lah ya, dalika. Biar artinya itu. Ini nggak bisa diubah-ubah ini. Alkitab itu adalah isim yang ada fiilnya, ya kan? Isim kan? Tapi terbentuk dari bisa pokoknya ditasrif, bisa isim yang bisa ditasrif. Ya. Kata kerja, isim yang kata kerjanya itu bisa ditasrif, itu loh maksud saya. Ya. Berarti berasal dari kata kataba. Kataba yaktubu kitaban, artinya menulis, menetapkan, begitu. Dan seterusnya sampai apa tuh? Terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Misalnya, yuwaswisu itu berasal dari kata waswasa. Jadi kata terakhir alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nas kan sudah ada sebelumnya. Waswasa yang enggak ada kan? Ini terakhir nih kata-kata terakhir. Nah, ini temuan kita ini. Kata-kata terakhir yang harus ditulis adalah waswasa. Artinya apa? Membisikkan. Oh begitu. Membisikkan. Nah, nanti setiap hari setelah ditulis semuanya, dihafalkan, nanti ada tahap. Setiap kali mereka sudah benar-benar menghafalkan ini dengan baik, maka dicoret ini. Coret. Sudah hafal arti kata kita, coret. Sampai terakhir ini kata ini dicoret. Kamus pribadi sudah hilang. Tapi jangan dibakar gitu loh. Tapi ini kenangan. Dulu menghafalkan Al-Qur'an dengan cara ini, mengetahui artinya dengan cara ini. Nah, jadi kita juga bisa tahu kalau ini sudah dicoret, kita cek misalnya anak-anak kita tahu, kita tanya artinya waswasa apa. Kalau di sini sudah dicoret, kok ternyata kita tanya nggak bisa, wah ini berarti bermasalah ini anak gitu. Paham sampai di sini? Nah, dengan begini insya Allah ya kita akan melahirkan muslim intelektual profesional. Kita akan melahirkan ulama dalam arti yang sebenar-benarnya, dimulai dari mengerti artinya, kemudian memahami inspirasinya, menjalankan inspirasinya, kemudian
melakukan usaha-usaha untuk melakukan temuan-temuan, untuk menemukan temuan-temuan baru. Karena ya ini harus kita sadari ya. Sekarang ini kan yang disebut sebagai ulama-ulama itu kan baru sekedar mengetahui bahasa Al-Qur'an, ngerti bahasa Arab, kemudian ngerti logikanya, tapi nggak pernah melakukan penelitian tentang itu. Makanya seolah-olah berbeda antara ulama dengan intelektual ulama gitu. Antara saintis dengan ulama itu beda gitu. Padahal yang namanya ulama itu kalau dulu ya saintis. Siapa? Ibnu Sina, hafal Al-Qur'an 7 tahun. Dia menjadi dokter istana umur berapa? 18 tahun. Ibnu Khaldun, hafal Al-Qur'an pada usia yang muda juga. Ada yang mengatakan 7 tahun juga, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun gitu. SMP kan berarti kan. Nah, kemudian jadi ilmuwan besar, jadi sosiolog, jadi ilmuwan politik, jadi ekonom, jadi antropolog, loh kan luar biasa itu. Bapak Bapak antropologi kan itu Ibnu Khaldun. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kita akan kembali ke situ gitu. Untuk menemukan untuk melahirkan generasi muslim intelektual profesional itu.